Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, jamaah, sahabat, kolega, dan para pemikir, zu'ama, ulama, ini mohon izin untuk meneruskan ngaji kita pada pagi hari ini dengan kitab Hidayatul Adqiya. Semoga kita senantiasa mendapatkan karomahnya dan izin dari beliau. Untuk itu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah dan salikin rahimakumullah, hari ini kita pada munadzam ke-101 yang menghantarkan pada satu keseharian kita setelah sholat subuh, sholat isra, sholat duha, dan segala amalan-amalan yang mudawamah kita lakukan. Kita diminta kembali kepada sebagai orang yang bertanggung jawab secara ammah umum. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang ngajar, ada yang bekerja di kantor. Nah, di sini dikhususkan kepada yang orang belajar dan mengajar. Orang yang mengajar dan belajar, kemarin kita sudah sebutkan, fal yu'raman arafal jinnanil fakhirah. Dari orang kalau belajar, mengajar, niatnya bukan karena akhirat dan Allah, maka dia terhalang ilmunya, dirinya itu tercium dari bau surga dan dia akan masuk neraka karena ilmunya itu yang dia niatkan untuk mencari uang, mencari jabatan. Nah, karena itu kita lanjutkan para salikin rahimakumullah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rajulun bihi yu'ta ghaddan yulqa bihi fin nari tahruj minhu a'maun jalla. Jadi setelah terhalang bau surga, maka seseorang yang berprofesi mengajar dan belajar nyari ilmu, tapi tidak ditujukan, diniatkan untuk akhirat dan Allah, maka yu'ta ghaddan yulqa bihi, maka dia akan dilemparkan bihi karena niat-niatnya itu finnar, di dalam neraka. Jadi hati-hati kalau kita punya anak, diri kita sendiri, kalau mencari ilmu, taklim seperti pagi hari ini, maka dengan demikian kita harus niat ikhlas untuk Allah dan untuk akhirat kita. Tahruju min a'ma'an jalla, maka dia astagfirullahaladzim, di neraka itu terurai, ususnya terburai, hancur lagi, bagus lagi, hancur lagi, dan sebagainya, karena memang tujuan mencari ilmu, mengajar ilmu itu untuk hartanya itu menjadikan ususnya terurai. Ini dari Syekh Zainuddin Al-Malabari. Nah, karena itu ya kita harus ikhlas. Kadang-kala maaf ya, guru itu
kadang-kala murid itu kadang-kala saya harus lebih pintar dari guru saya. Saya harus mengalahkan guru saya. Ini tidak benar. Di dalam sebuah adab berilmu, adab bersuluk itu tidak seperti itu. Jadi orang yang betul-betul berilmu, ya tiada lain hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kepentingan akhiratnya, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kepentingan mengalahkan gurunya, bukan memenangi dalam sebuah pertempuran, artinya debat. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, "Man talabal ilma li jariya bihil ulama, ayyumariya bihi sufaha, ayasrifa bi wujuhun nas ilahi adkhalallahu nar." Maka man talabal ilma, siapa yang mencari ilmu termasuk mengajari, liyujariya bihil ulama, untuk mengalahkan gurunya, mengalahkan ulamanya. Ulama pintar itu ahli fikih, saya harus kuat, harus lebih pintar, tidak boleh. Atau orang yang ahli tasawuf, saya harus menangi dalam sebuah pertempuran itu, ilmu itu, maka saya harus menang, itu juga enggak boleh. Karena itu adalah tidak dalam posisi tidak dalam posisi ikhlas di dalam menuntut ilmu. Au yumari sufaha, atau memenangi di dalam sebuah debat. Itu orang ahli pokrol itu. Hebat, kuat. Maka karena itu saya harus pintar. Apalagi sarjana hukum. Harus kuat di dalam logika, di dalam debat. Hukumnya harus kuat. Atau debat-debat pada umumnya ilmu syariat. Biasanya orang-orang itu yang didebatkan kan ilmu dunia. Kalau ilmu tasawuf jarang. Karena ilmu tasawuf itu lebih soft, lebih senang, lebih tenang. Nah, orang seperti itu tidak dibenarkan. Au yasribu bihi wujun nas, atau seseorang ingin dihormati, dihadapkan wajahnya itu kepada dirinya, ada orang lain tunduk, ilahi, maka dengan demikian orang seperti itu tidak akan pernah masuk surga, karena ilmunya itu tiada lain bukan Allah, tapi ilmunya itu adalah untuk dirinya, untuk hartanya, dan untuk pangkat-pangkatnya itu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, orang seperti ini tidak akan masuk surga, ya, yang niatnya hanya untuk akhirat, untuk dunia dan untuk kepentingan harta dan untuk gagah-gagahan. Nah, ini yang 101. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan untuk yang 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha yaduru kama yaduru himaruna, birohahu tudhanu kal hasidi tadhullula. Fiha, di dalam neraka tadi, yadurru kama yadurru himaruha. Seseorang yang ususnya terburai tadi masuk neraka yang paling dalam, yadurru, berkeliling. Ya, kama yadurru himariha, seperti halnya khimar mengelilingi di dalam sebuah putaran-putaran. Ya. Birohahu tudhanu kal hasidi tadhullu. Dia setelah tadi mengelilingi penggilingannya itu, kemudian ususnya terurai, ya, kemudian hidup lagi, digilas lagi, terurai lagi, kal hasidu tadhallulan, sehingga dia tadhallula, bahwa hidupnya orang seperti ini adalah terhina. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk kita semua, ya Bapak Ibu sekalian, kita harus introspeksi. Kita bismillah saja deh. Kalau nuntut ilmu, kalau ngajari, bismillah. Bukan karena bisaroh. Kalau kita ngajar bukan karena bisaroh. Kalau kita ceramah bukan bisaroh.
Kalau kita lagi tausiah bukan karena bisyarah, tapi semata-mata untuk akhirat dan lillahi ta'ala. Karena orang yang betul-betul orang-orang yang betul-betul beribadah dengan Allah, balasannya surga. Tapi kalau dia mencari ilmunya karena dunia, maka yang didapatkan neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan bukan mengulas, mengibaratkan mengapa di sini khimar. Bapak Ibu sekalian, khimar itu adalah binatang yang paling bodoh. Makanya itu ada pepatah kan, ada peribahasa, jangan seperti khimar yang masuk lubang 2 kali kan gitu kan. Bolak-balik masalah, bolak-balik jatuh, bolak-balik lagi, kembali lagi, jatuh lagi. Ya, ini seperti khimar. Khimar itu di dalam penggilingan. Ya, penggilingan itu kalau di kampung dulu saya itu ya tidak khimar ya, tapi kerbau ya. Dia keliling-keliling tebu, keliling. Hidupnya itu kan tidak pernah sampai tujuan. Puter aja. Dunia saja, kekuasaan saja, harta saja, muter aja, tidak sampai pada akhirat. Jadi ini ibaratnya diibaratkan seperti itu. Orang yang bodoh, orang nyari ilmu karena dunia itu bodoh, bahlul. Orang yang mendapatkan ilmu karena dunia juga bodoh, dan itu seperti kama yadurru khimaruna, seperti halnya seperti halnya khimar yang mengelilingi di dalam sebuah gilingan yang dia tidak pernah sampai wusul ilallah, sampai dzauq ibadah dengan Allah, tidak merasakan namanya sauq rindu pada Allah, karena memang hidupnya itu puter aja. Coba Bapak Ibu sekalian kita introspeksi. Kita 40, 50, 60 itu puter nggak? Kan dari ini uang, dari ini uang, dari itu jabatan, dari ini kekuasaan, muter aja. Nggak pernah sampai pada akhirat. Ibadah yang betul-betul masuk hati itu tidak. Ini berarti seperti khimar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita semua beribadah tidak pernah merasakan nikmatnya, dzauqnya, nikmatul ibadah, maka itu seperti khimar. Yang muter-muter saja tapi tidak merasakan nikmatnya itu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan ya, kita sudah nyambung. Nah, yang ke-103 Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, fayuji'u man finnari yas'alhu amma qad kunta ta'murna wa tanha mukbila. Ini saya lanjutkan ke 104-nya. Fayaqulu maqami bala lakinni ma kunta bil ilmi mukarrami amilan. Di 103 disebutkan fayaji'u man finnari yas'alum amma. Lalu orang-orang di neraka mendatangi orang yang mencari ilmu, mengajar ilmu tadi karena harta, karena kekuasaan, karena dunia. Ditanya, mengapa kamu kok putar-putar gitu susu saja? Nah, kira-kira gitu. Finnarias alu amma. Mereka lalu orang itu bertanya kepadanya. Nah, ya, itu ya Bapak Ibu sekalian. Finar yas'alu amma qad kunta ta'muru. Bukankah Anda itu dulu guru saya? Ini muridnya murid bagus. Murid yang sudah dipesan orang tuanya, Nduk, kalau nyari nyari ilmu jangan karena harta ya. Carilah karena akhirat, karena lillahi ta'ala. Ya, itu. Nah, gurunya itu kok berputar di neraka. Ketahuan oleh guru anaknya itu. Muter-muter, ususnya terburai, sehat lagi, terburai lagi. Ya, belum makan berkataan itu, qad kunta ta'muruna wa tanha mukbilah. Bukankah guru dulu mengatakan
bahwa saya tidak boleh menjalankan yang dilarang dan saya diperintah ta'muru. Ya, kita diminta untuk apa? Untuk menjalankan sesuatu yang baik. Nah, ketahuan gurunya melarang melakukan maksiat, gurunya ahli maksiat. Gurunya melarang untuk melakukan yang nyari rezeki yang haram, gurunya yang dicari, yang mendapatkan uangnya itu dari yang haram-haram. Ketahuan nanti di akhirat antara sang guru dan sang murid. Kamuflase yang di dunia ketahuan. Oh, panjenengan dulu kalau memang naik kelas mengharapkannya orang tuanya memberikan bingkisan, salam tempel. Kan gitu kan? Saya sering lihat itu dulu. Ya, jadi anaknya naik kelas, matur suwun, terima kasih, tempel. Nah, kalau ikhlas nggak apa-apa, tapi kalau mengharap, ini guru itu nanti Bu siapa yang dari Bandung biasanya orangnya lomo, karena itu biasanya ngasih banyak. Dilalah ngasihnya tipis. Maka dia langsung kecewa. Gimana sih Bu itu ngasihnya kok cuma segini? Ada. Itu yadkhulu finnar. Orang seperti ini masuk neraka dan puter-puter kama yadurru khimaruna. Seperti khimar mengelilingi di dalam penggilingan itu. Ketahuan ya. Makuntu tak mutana. Fayaqulu. Maka orang ini, gurunya ini, atau anak-anak yang dulu mencari karena apa? Mencari karena harta, fayaqulu ma qaumi ya qaumi, wahai murid-murid saya, wahai jamaah saya, wahai puluhan ribu yang mendengarkan ceramah saya, gitu kan? Bala, tidak, bukan, ya, lakinni ma kunta bil ilmi. Ya, belum mengatakan lakinni, maka dengan demikian tidak, tetapi tidak, saya tidak mengamalkan apa yang saya ajarkan pada panjenengan, pada anak-anak. Suruh sholat malam nggak sholat malam, padahal saya juga tidak sholat. Ini ya kabura maqtan indallahi antafalu kabura maqtan indallahi malah tak malu wala tak malu tak kulun. Jadi maaf ini agak, nanti saya lihat ini agak beritolen ya yang terakhir ini. Kabura maqtan antakulu malah taf'alu. Jadi Allah akan murka besar kepada seseorang ahli pidato, ahli ceramah, guru mengajari yang dia sendiri tidak mengamalkan. Nah, beliau makuntu bil ilmi, maka dengan demikian aku tidak mengamalkan ilmu ya al-mukarram, padahal ilmu itu yang mulia, amilan yang itu tidak saya amalkan. Jadi dengan demikian ibu bapak sekalian yang saya hormati, menjadi penceramah, menjadi guru, mencari dosen itu berat. Jadi tidak usah mengharapkan bos, saweran, ya satu ijazah seberapa, legalisir berapa, ya Allah itu nanti nggak seberapa, tapi di akhirat akibatnya itu sangat fatal. Nah, dari 103 dan 104 itu Bapak Ibu sekalian, ini diambil dari hadis sebetulnya. Di hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya, yuja'u birrajuli yaumil qiyamah fayulqa finnar fatandaliku abdabuhu finnar fayadkhanu fiha katohnil himar birohahu fayastami'u ahlun nar alaihi fayakuluna ay fulanu masa'nuka alasa kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqulu kuntu amrukum bil ma'ruf wala atihi wala nam 'anil munkar wa atihi. Ini diambil dari hadis dan itu muttafaqun alaih. Pada saatnya kalau di hari kiamat fayulqa finnar, maka terjadi perdebatan, perbincangan finnar di dalam neraka, fandaqo
fatan daliko aktabuhu fi finnar. Di antara guru yang mendengarkan, yang membicara dengan muridnya tadi, finnar, ya, beliau mengatakan seperti itu. Satu kejadian yang seperti tadi, khimar tadi yang berputar, ususnya berurai, hancur lagi, hidup lagi, selamanya gitu. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Fayatimul annar, mengapa Anda itu kok berkumpul di neraka sih, dosen-dosen itu, guru-guru itu, ahli penceramah, apapun namanya, disebut ustadz, kiai, dan sebagainya, kok banyak di neraka? Ahlun nar, bukankah alaihi fayakuluna, kepada saya engkau itu telah mengatakan ya tentang kita diminta amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah fayaqulu, ya, maka dengan demikian dia mengatakan saya tidak menjalankan itu semuanya itu. Saya hanya pinter ceramah golek duit. Saya kalau ceramah astagfirullahaladzim mentarifkan tiketnya sekian, harus yang VVIP atau bisnis, hotelnya harus bintang 7, bintang 9 katakan ya, atau bintang 5 dan sebagainya. Bisarohnya sekian, timsnya saya sekian. Ya Allah, orang di kampung itu golek duit angel. Betul atau betul, Bu? Panitia di kampung untuk melakukan maulid Nabi, golek duit, cari duitnya aja sono sini, iuran. Lah ini penceramahnya, mumpung jadi ceramah, saya cari duit dari penceramah itu. Nah, finnar, orang seperti itu finnar, dan dia adalah memutari seperti penggilingan yang dilakukan oleh himar. Berat ya Bapak sekalian ya. Marilah kita, sudah rezeki Gusti Allah. Allah yang memberi rezeki. Ya, kita tidak usah mencari rezeki karena ilmu itu. Ilmu itu adalah ilmu yang betul-betul yuntafa'u bih. Ilmu yang dapat bermanfaat. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, itu ya yang kita ya, karena itu orang seperti itu seperti halnya ya diibaratkan dalam satu hadis lagi, orang-orang seperti ini disebut ulama su ya. Ini Imam ya, di dalam kitab Hidayatul Aqiyah disebut ulama su. Di dalam satu hadis tidak disebutkan wa qala ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aital alima yuhalitus sultana mukhalatatun katsiran fa'lam annahu lisun. Apalagi ilmu-ilmu agamanya itu untuk selalu membenarkan pemerintah. Ulamanya menjadi alatnya pemerintah. Ini ulama su, dan ini bahasa kasarnya itu lisun. Mohon maaf, izinkan saya membaca ini. Lisun itu maling, pencuri, maling. Jadi kalau ulama diperalat oleh pemerintah, siapapun ulama di level apa, terlalu dekat dengan pemerintah, itu lisun. Idza radal alim, apabila engkau melihat seorang alim yukhalitu sultan, dia selalu menjadi bagian pembenaran dari sultan, mukhalatatun katsirah, maka dengan demikian dia itu adalah membenarkan dari pemerintah itu, ya, maka dengan demikian falam, ketahuilah annahu lisun. Maka ulama seperti ini adalah ulama yang lisun, yang bahasanya ini tulisannya maling, pencuri agama, pencuri ilmu, pencuri kebenaran, pencuri martabat. Maka dengan demikian dia telah
jualkan ayat-ayat Allah dengan harga samanan qalila itu untuk kepentingan pribadi. Jadi dengan demikian kita para ulama itu yang mengingatkan, bukan menjadi bagian dari bagian yang didapatkan oleh, bukan yang didapatkan dunianya saja. Tapi insya Allah kalau ulama bisa menjalankan ilmunya, urusan dunia itu dan akhirat akan datang dengan sendirinya. Itu ya Bapak sekalian yang saya hormati. Nah, jadi ilmu itu, ulama itu sebaiknya bukan hanya urusan dunia, tetapi untuk akhirat. Biar kita itu mendapatkan ilmu nafi. Ilmu nafi adalah orang yang lebih menambah khasyatullah, lebih takut pada Allah. Itulah disebut dengan ilmu nafi. Sebaliknya, Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita semua tambah ilmu, tambah pangkat, kok tambah lali karo Gusti Allah, semakin jauh, semakin lupa dengan Allah, itu berarti bukan ilmu nafi. Barangkali rezeki yang dia dapatkan itu adalah dari yang haram-haram. Kemarin di kitab Minhajul Abidin saya sampaikan 2 saja. Kalau orang males yang wajib, ya itu berarti dirinya ada banyak yang haram. Kalau orang itu mencari apapun rezeki yang makruh yang subhat, dia malas untuk sholat atau ibadah-ibadah sunnah. Jadi kita introspeksi, kita terpkah, tepatkah, terpaten, terpolakah dalam sholat-sholat wajib. Yang kedua, rajinkah sholat-sholat sunnah, ibadah sunnah. Kalau malas, ya kita introspeksi, jangan-jangan ada makanan rezeki yang kita ambil itu rezeki yang makruh, yang subhat. Ini teori dari para kiai-kiai khos seperti itu. Nah, para salikin, mari kita lanjutkan beberapa bait lagi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Yang ke-105, ya'sim ru'un qad rama ghaira ilahi wa thawabi ukhra bi ta'allumi ghafila. Ya'sim ru'un qad rama ghaira ilahi, seseorang dianggap maksiat, ya rama ghaira ilahi apabila semua ilmu dan yang dia niatkan itu selain ilahi, keselain Allah. Karena itu thariqah Naqsyabandiyah selalu ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi kepada Allah, anta maksudi aku tuju, waridhoka dan ridhamu ya Allah yang selalu saya nanti-nantikan. Jadi kalau orang hidupnya sudah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, insya Allah itu sudah ditunjukkan kepada jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Tapi kalau apapun yang dijalankan bukan ilahi, tapi katakan dia bicara dunia ilahi, dunia itu saya tuju, ya udah, dia tidak akan pernah berharap pada Allah. Dan ini mencari rezeki seperti ini, menjalani hidup yang bukan ditujukan pada Allah, disebutkan adalah ya'sim ru'un. Maka ini adalah dianggap orang yang maksiat, qad rama ghaira ilahi, siapa yang mencari sesuatunya itu bukan karena ridho Allah, bukan karena ilahi anta maksudi. Wa thawabi ukhra, demikian juga yang tidak ditujukan kepada akhirat, bita'allumi ghafila, maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kemudian dia di dalam proses ta'allum itu ghafilan, menjadikan dia itu ghaflah, lupa pada Allah. Jadi sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali,
Ilmun nafi itu tiada lain adalah menambah khasyatullah, menambah takut pada Allah. Itu ciri orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Nah, itu ya, berat ya bagi saya, Bapak Jenengan Staten yang jadi guru, jadi ngajar seperti ini, ya astagfirullahaladzim, jangan karena nyari rezeki, ya. Kita betul-betul untuk kepentingan umat saja, belajar, mengajar. Dari situlah mungkin insya Allah akan mendapatkan amal jariah, karena ilmu itu akan mengalir terus pahalanya kepada gurunya yang betul-betul. Jadi itu ya Bapak sekalian, maka orang seperti ini adalah orang yang tidak mengharapkan akhirat di dalam proses belajar mengajar, dan ini adalah orang bisa dari ghaflah itu lupa, orang yang terlena urusan dunia. Saya lanjutkan para salikin, 2 baris ini saya percepat. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab hirmun alaihi jirayatuhul mutafaqqihi ila billah illa bi ilmin nafi mutasaghila. Khirmun, haramnya alaihi atas orang yang belajar mengajar, mencari rezeki yang bukan karena Allah, jiroyatul mutafaqqihi, maka dengan demikian ilmunya itu ditujukan selain mutafaq, ya, ketentuan hatinya untuk ridho Allah, ya, maka dengan demikian illa bi ilmin nafi, maka dengan demikian dia itu berarti sibuk, ya, mencari ilmu yang di situ disebut illa bil ilmi, kecuali ilmu nafi, ilmu yang nafi. Mutasawilun, maka dengan demikian yang artinya itu yang bermanfaat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, disinilah kalau ilmu yang kita peroleh tidak untuk Allah dan akhirat, maka itu bukan ilmu nafi. Tapi kalau insya Allah ilmu panjenengan sedanten diajarkan pada orang, disosialisasi pada orang, kita tidak minta A, B, C, D, E, ya, maka dengan demikian itu disebut dengan ilmu nafi. Dan ilmu nafi adalah amal jariah. Dan itu cirinya lebih khusyatullah, lebih takut pada Allah. Nah, karena itu yang terakhir, Bapak Ibu salika, ya, Bapak Ibu yang saya hormati, maka dengan demikian wa kadzalika ya'siman yu'allimu dzalik illa li'ilmin nafi' la jahilan. Demikian juga guru itu, ya, dianggap maksiat apabila dia itu mengajarkannya juga bukan karena Allah, ya, illa bil ilmi nafi' la jahiliyah, melainkan seharusnya dia itu kecuali mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan ia tidak mengetahui apa yang dibalik dia ngajar. Allah pokoknya Gusti Allah. Mbuh piye ilmu ini nanti yang bermanfaat, yang memanfaatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian pada hari ini ya, yang intinya kita belajar, kita mengajar, kita memberikan sesuatu pengertian pada orang lain itu sebaiknya adalah ditujukan tiada lain adalah apa? Karena kita betul-betul untuk akhirat. Nah, salah satu ngajarin itu terakhir, salah satu ngajar itu adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu ngajar juga. Jadi ngajar itu bukan di kelas, tapi orang tidak benar dibisikin, Mas, jangan gitu. Itu ngajar. Karena apa? Ini di akhir dari Nadham yang ke-107 ini disebutkan man a'anna ala maksiatin fahuwa asin. Siapa yang membiarkan terjadinya kemaksiatan, maka dirinya itu menjadi bagian dari maksiat.
Jadi ada orang, anak buah kurang benar ya diingatkan. Apalagi tidak benarnya itu karena urusan agama ya diingatkan. Ya, ini menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Demikian, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, dan selalu membersihkan jiwa kita dan hati kita selalu futuhul qulub dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.